Itu menurut sifatnya itu kan ada dua ya. Ada recurring dan basicing, kemudian tertulis dan Tidak juga tertulis. tidak Eh, tertulis. ini Silakan dibaca dulu. ini peraturan atau teori menurut sifatnya peraturan Halo, dan mati. halo, Oh ya, ada Pak. ya halo, silakan. Eh, yang pertama ada regeling atau ketentuan yang bersifat, bersifat umum. Saya pakai API aja Pak ya. Iya boleh, boleh. Regeling atau peraturan yang bersifat umum. Tuh, mana kelihatan merah ini? Sebar. Nah, ini jelas. Jelas Ada tiga bukan? orang yang boleh Mas Bram itu. Ada regeling atau ketentuan yang bersifat umum. Umum abstrak mengikat semua orang dan berlaku terus-menerus. Hmm. Dan peraturan dua penetapan basicing ketentuan yang bersifat individual atau konkret dan final sama dengan keputusan. Menurut bentuknya tertulis, peraturan yang dibuat secara tertulis oleh badan atau lembaga yang berwenang, undang-undang atau perpu, PP, perpres, dan perda, dan dibuat tidak tertulis, peraturan yang tumbuh dari kebiasaan adat, konvensi, ketatanegaraan, atau hukum adat. Nah, jadi jenis peraturan itu teori ya. Menurut sifatnya itu ada dua, yaitu peraturan atau regeling ya. Itu adalah ketentuan yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat bagi semua orang, serta berlaku terus-menerus seperti itu. Nah, ini yang namanya peraturan ya. Jadi dia itu berlaku secara umum ya kan, nggak cuma untuk satu orang, dia abstrak, yaitu nggak hanya untuk satu orang dia itu masih belum konkret, misalkan aturan teknisnya sebagaimana, bagaimana, atau misalkan untuk ditujukan kepada siapa itu masih belum belum terlihat secara jelas ya. Kemudian mengikat bagi semua orang, bukan hanya instansi, bukan hanya misalkan orang tertentu ataupun individu tertentu, itu bukan. Nah, kalau penetapan atau basicing itu ketentuan yang bersifat individual, konkret, dan juga final kan. Nah, contohnya adalah keputusan. Nah, kalau misalkan rekening, Ryan, kita nggak Ya, setuju Pak. sama peraturan, dibawa kemana? Ke bawah ke MA, Mahkamah Agung. Itu kalau apa? Namanya apa? Nama nama Kalau upaya nama upaya hukumnya. judicial review, Betul. Kalau di MA berarti judicial review-nya peraturan di bawah undang-undang. Seluruh seluruh peraturan yang di bawah undang-undang, Pak. yang jelas. Apa penjelasannya? Peraturan di bawah undang-undang terus kenapa? Eh, ya, untuk menguji seluruh peraturan yang di bawah undang-undang Terhadap, terhadap undang-undang, sorry, Pak. nah, itu harus dijelaskan. Kalau di MK, Undang-undang terhadap undang-undang dasar, Pak. ya undang-undang terhadap menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang dasar. undang-undang dasar. Kemudian kalau di atas undang-undang apa? Setelah kalau menurut hierarki norma peraturan perundang-undangan setelah setelah undang-undang ada lagi nggak di atasnya? TAP MPR, Nah, kalau misalkan TAP MPR itu bertentangan dengan konstitusi gimana? Atau undang-undang dasar? Bisa nggak dibawa kemana? Pak, bisa, Pak. Mau dibawa kemana? Kenapa? Tidak bisa di TAP MPR, nggak bisa Hmm, dibawa kemana-mana, Pak. kenapa? Karena dia di atas undang-undang, Hmm, di bawah undang-undang dasar. sedangkan emang kenapa kalau dia di atas undang-undang dan di bawah undang-undang dasar? Kan masih Karena ada yang kan di kalau dibawa atasnya. ke
Karena kenapa? Tidak ada lembaga untuk mengadilinya, Pak. Betul. Kalau MK emang apa? Untuk mengadili uh, undang-undang tentang undang-undang dasar. Nah, betul. Bukan TAP MPR ya, tapi hanya sebatas undang-undang saja terhadap undang-undang dasar. Jadi secara Ya, normatif, ya TAP MPR itu nggak bisa diuji di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Meskipun nanti kalau ada ya hakim yang berpikiran progresif ya, ataupun bahkan pengacara yang berpikiran progresif, dia bisa aja tuh membawa TAP MPR ke MK. Karena mungkin dia sudah tidak ada upaya hukum lain ya kan, sehingga dia meminta MK untuk sebagai the guardian of the Constitution itu melakukan tugasnya untuk mengawal ya. konstitusi seperti itu. Kemudian kalau basicing dibawa kemana? Peraturan, sorry, keputusan, Mungkin di kantor putusan, kantor apa di rumah adat di rumah adat, atau di kalau untuk rumah adat, rumah adat mana nih? masing-masing daerah, Pak. Rumah adat, Mana tidak terus kan tumbuh di masyarakat, Pak. basicing apa basicing? Penetapan. Oh, ya ya, serius. Oh, wah, Di PTUN. nah PT UN ya kan? Oh, saya kira Kalau dikira apa? dari saya Dikira kira apa? peraturan yang hidup di masyarakat tuh dari turun temurun norma. Oh, bukan. Kan basicing penetapan. Itu keputusan ya kan? Dibawa ke PT UN. Kalau misalkan di PT UN kita nggak puas, dibawa ke mana? Ke Mahkamah Agung. Wah, kok masuk masuk Mahkamah Agung. Ke Pengadilan Tinggi, Pak. Nah, pengadilan tinggi dulu. Kemudian kalau nggak puas, Baru Mahkamah Agung. nah kalau yang tadi, yang reheling, ketika tidak puas terhadap putusan MK, dibawa kemana? Pengadilan Tinggi, baru Pengadilan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi, sorry. Enggak. Kalau misalkan judicial review ya kan, tadi kan kata Mas Brian, Ah, kalau saya mau menguji KUHP yang nggak sesuai dengan konstitusi, dibawanya kemana? oh, ke MK, Pak. Kalau saya nggak puas dengan putusan MK, dibawa kemana? Uh, saya lupa ini. Nah, Nggak bisa, Pak. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena udah, apa istilahnya? Apa? Udah menetap. Loh, udah. Bahasa Inggrisnya apa? Sudah final and binding ya. Ya tuh, oh ya, benar banding, sorry, Pak. Sudah final artinya final, binding sudah mengikat. Jadi nggak ada upaya hukum lain. Seperti itu. Kita harus menerima. Ya, Kecuali memang kita uji pasal yang lain ya kan. Kita uji pasal yang lain bisa. Atau misalkan 10-20 tahun lagi kita uji dengan fakta hukum atau kondisi hukum yang berbeda, bisa aja seperti itu. Kemudian Pak, izin. oh, Saya mau nanya, ini kamera saya hidup atau jelas, Pak? Muka saya. hidup kok, hidup Kelihatan muka saya, Pak ya? Di sini kelihatan. kelihatan. Oh ya, Oh, tapi muka saya kelihatan kan? kelihatan, Pak, kelihatan. Oh ya udah. Kemudian menurut bentuknya adalah yang pertama tertulis ya kan. Tertulis itu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang lembaga yang berwenang itu, Mas Bayu? Lembaga berwenang untuk membuat peraturan secara tertulis. DPR, Selain DPR, DPRD, ya DPRD provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian siapa lagi? eh, pemerintah, gubernur, presiden, Betul. bupati, Men- kepala Menteri, pemerintah.
Menteri ya. Menteri. Nah, kalau tidak tertulis, itu adalah peraturan yang tumbuh dari kebiasaan atau adat atau konvensi ketatanegaraan. Seperti contohnya hukum adat. Tuh. Kalau misalkan eh, aturan kepala desa itu tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, Pak. Tertulis. Oh, Kalau aturan kepala desa. nah, Tertulis, Pak, tertulis. kenapa tertulis? Kan dia kepala desa. Kan tiap ada peraturan orang di Bali sih, ada peraturan desa adat ya. Kalau Nah, kalau ada sih peraturan lurah, tapi nggak wajib maksud. ya, apa namanya? Dia itu termasuk tertulis ya, karena dia lembaga yang berwenang untuk menetapkan eh, peraturan atau undang-undang atau aturan seperti itu. Kalau hukum adat ya contohnya ya tokoh masyarakat, tokoh adat, ya kan, atau misalkan ketua-ketua apa, ketua ketua kelompok adat seperti dia membuat eh, hukum, nah itu tidak tertulis. Kalau misalkan hukum Al-Quran atau Injil atau Alkitab misalkan, itu apa? Tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, Pak. Tapi tidak mengikat. Kalau tergantung orang sih. Orang betul. Ya, betul. Jangan maksudnya di sini kalau kita lari kepada definisi ini, definisi definisi peraturan tertulis dan tidak tertulis adalah yang tertulis itu hanya dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan undang-undang. Jadi selain itu dia tidak tertulis. Meskipun dia punya bukunya ya, dia ditulis dalam buku ya kan, dia ditulis di kertas misalkan atau yang lain, dia tetap hitungannya tidak tertulis seperti itu. Jadi kalau kayak hukum dalam Al-Quran atau Injil atau Alkitab ya, yaitu masuknya ke dalam hukum tidak tertulis seperti itu. Betul, tadi tergantung orangnya ya. Kalau melanggar ya nggak ada sanksi hukumnya gitu. Pokoknya kalau aturan tertulis yang melanggar tuh ada sanksi hukumnya seperti itu. Tapi kalau tidak tertulis itu tidak ada sanksi hukumnya, sanksi pidananya seperti itu. Kayak misalkan fat- fatwa MUI misalkan itu tertulis atau tidak tertulis? Agak tertulis MUI. Kenapa tidak tertulis? Kan dia ada lembaganya, Majelis Ulama Indonesia. Tertulis, Pak, tertulis kan pasti ada akte pendirian. Jadi resmi itu aturannya nggak sih, Pak? Oh, iya. Tapi sebenarnya dia itu eh, tidak tertulis ya. Karena kenapa? Karena dia bukan lembaga yang Oh, berwenang. Maksudnya dia hanya sebagai kelompok masyarakat yang memberikan edukasi tentang keislaman, ya kan, tentang kepada masyarakat Muslim seperti itu. Kayak misalkan, tapi kalau kita langgar pun nggak ada sanksi hukumnya, gitu loh. Kecuali memang, kecuali memang dia itu sudah diatur oleh hukum negara. Misalkan kayak kemarin, fatwa fatwa sound horeg haram. Di Bali ada nggak sound horeg? ya, tahu ya, Pak. Ada nggak? Di Bali nggak tahu ya, tapi di kampung saya udah mulai ada loh. Udah Oh, udah mulai udah ada. banyak yang ikut-ikutan. Itu kata MUI Jawa Timur itu haram hukumnya. Karena memang banyak mudaratnya ya. Banyak Ya, Pak. keburukannya. Membuat telinga orang itu mengganggu orang lain itu paling 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 apa? Paling dilindungi dalam Islam gitu. Mengganggu orang lain, menzolimi orang lain, merusak apa? Merusak fasilitas umum ya kan. Kemudian ada wanita joget-joget misalkan di situ. Nah, itu kan banyak keburukannya di situ. Jadi difatwakan haram. Cuman masih ada nggak orang yang menjalankan atau berbisnis sound horeg gitu? Masih ada gitu. Bahkan Ya, pengusahanya sendiri kan ya dia nggak terima gitu kan dan dia mau timnya oh, Prabowo. kenapa? Tim Sesa Prabowo. Oh iya.
Saya nggak tahu itu. Ya, di GBK kan gitu, Pak. Oh iya ya. Dia yang menyediakan soundnya ya, sound systemnya ya. Ya, Nah, jadi kalau dilanggar pun masih tidak tidak mendapatkan sanksi hukum. Cuman ya dia jatuh dalam perkara yang haram. Tapi kalau misalkan dia sudah diatur, misalkan dalam pergub, dalam perwalkot, misalkan atau perbuk, kemudian ada sanksinya, nah itu baru bisa seperti itu. Itu menjadi aturan yang tertulis dan ada sanksi hukumnya. Seperti itu. ya. Kemudian, nah, udah keganti belum Mas Fer? Apa? Udah keganti belum slide-nya? Sudah, Pak, sudah. Oh ya, silakan dibaca. Menurut sifatnya ya, Ya, menurut sifatnya, eh, peraturan atau regeling, pengertiannya regeling adalah ketentuan hukum yang bersifat umum, abstrak, mengikat semua orang, dan berlaku terus-menerus. Karakteristiknya, umum berlaku untuk setiap orang atau golongan yang memenuhi syarat tertentu, bukan individu tertentu saja. Abstrak tidak memujuk pada peristiwa tertentu yang spesifik, melainkan situasi atau keadaan yang dapat terjadi kapan saja. Mengikat semua orang, tak tergantung pada siapa subjek hukumnya. Siapapun yang berada dalam ruangan lingkup aturan tersebut wajib tunduk. Berlaku terus-menerus, tidak hanya satu kali berlaku, melainkan berlaku selama tidak dicabut atau diganti. Contoh, undang-undang atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Penetapan atau basicing, pengertian basicing adalah ketentuan hukum yang bersifat individual, konkret, dan final. Karakteristik individual ditunjukkan kepada satu orang atau kelompok orang tertentu secara spesifik, konkret, menyangkut peristiwa atau keadaan nyata, bukan situasi abstrak, final, sudah berupa keputusan akhir dan tidak bersifat normatif umum. Contoh SK pengawasan pengangkatan PNS, izin mendirikan bangunan. Oh iya, IMB di PTUN, Pak ya? iya dong. Kan itu kan keputusan. Keputusan Presiden tentang gerasi, putusan pengadilan. Nah, jadi ini adalah contoh lebih detailnya ya. Itu peraturan karakteristiknya adalah umum, berarti berlaku untuk setiap orang atau golongan yang punya syarat tertentu, bukan untuk individu tertentu aja gitu. Jadi punya, meskipun gitu dia nggak berlaku untuk semua orang. Ya peraturan daerah daerah Bali ya untuk wilayah Bali aja gitu loh. Nggak berlaku untuk DKI Jakarta atau Jawa Barat kan. Tapi bukan hanya untuk individu tertentu gitu. Kalau penetapan atau basicing itu dia sifatnya individual dan dia hanya untuk individu tertentu saja seperti itu. Kemudian abstrak, tidak menunjuk pada peristiwa tertentu yang spesifik, melainkan situasi atau keadaan yang dapat terjadi kapan saja ya. Jadi ya situasi kapanpun itu tetap berlaku gitu peraturan tersebut. Nggak hanya untuk peristiwa tertentu aja. Kemudian mengikat semua orang, tidak tergantung pada subjek hukumnya. Siapapun yang berada dalam ruang lingkup aturan tersebut wajib untuk tunduk ya. Ya kayak misalkan saya orang Jakarta atau orang Jawa Barat, cuman Hmm. sedang traveling ke Bali misalkan. Ya saya wajib mengikuti aturan yang ada di Bali gitu. Begitupun Mas Brian ketika traveling ke Jawa Barat, ya harus mengikuti aturan yang ada di Jawa Barat seperti itu. Kemudian berlaku terus-menerus, tidak hanya satu kali berlaku, melainkan berlaku selama tidak dicabut atau diganti. Jadi peraturan tuh karakteristiknya begitu ya. Selama dia tidak diganti atau tidak dihapuskan atau tidak dicabut ya, dia akan tetap berlaku terus-menerus. Seperti itu. Beda sama basicing. Kalau basicing itu individual ya kan, cuma untuk satu orang aja. Misalkan Mas Brian atau saya Ya, gitu. Sama seperti IMB kan tadi. IMB itu ya untuk ya. bangunannya Mas Brian atau bangunannya saya seperti itu. Kemudian konkret, menyangkut peristiwa atau keadaan nyata, bukan situasi abstrak misalkan.
kemudian sudah berupa keputusan akhir dan tidak bersifat normatif umum. Artinya ya dia sudah final gitu, eh, bukan untuk konsumsi orang banyak atau diperuntukkan untuk orang banyak. Contohnya SK pengangkatan PNS, kemudian IMB ya kan. Nah, kemudian yang kemarin tuh yang lagi viral ya kan, keputusan presiden tentang abolisi dan amnesti. Kemudian Tuh. putusan pengadilan itu juga bisa. Aku lagi Google Meet, Pak. Gimana? Oh, enggak, nih bapak saya nelpon. Ya udah, Pak, Oh, udah, Pak. oke. Coba kita karena lewat di sini kan dan lagi seru-serunya dibahas kemarin. Coba kita Ya, Pak. bahas tentang ini, abolisi dan juga amnesti terlebih dahulu. Coba silakan dibaca. Abolisi pengertian penghapusan putusan, penghapusan proses putusan terhadap seseorang yang masih dalam tahap penyidikan atau belum diputus pengadilan. Dasar hukum pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas diberikan oleh Presiden atau pertimbangan DPR membatalkan atau menghentikan proses hukum pidana bukan sekedar menghapus pidana. Bisa diberikan kepada perorangan. Contoh kasus seseorang yang sedang diperiksa polisi karena demonstrasi dianggap makar bisa dibebaskan lewat abolisi tanpa harus dibawa ke pengadilan. Amnesti pengertian penghapusan segala hakikat hukum pidana untuk tidak pidana tertentu biasanya bersifat politis yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok. Ciri-ciri ciri khas diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sifatnya kolektif dan politik seperti untuk pelaku makar, pemberontakan, dan demonstrasi publik maupun semua akibat hukum pidana termasuk pencoretan dari catatan kriminal. Sedang kasus pemberian amnesti tokoh separatis atau aktivis politik yang sebelumnya dipidana karena tindakan melawan negara. Jadi apa? Kalau menurut saya, perbedaannya abolisi dan amnesti apa? Amnesti itu sebelum putusannya inkrah, itu udah sudah abolisi itu Mhm. sebelum putusannya inkrah udah dihapus kasusnya, dihapus diberhentikan kasusnya. Kalau amnesti itu sudah diberi putusan baru diampuni uh, diampuni tuntutannya, Pak, proses hukumnya. Yang mau tuntutannya kan udah divonis, Nah, maksudnya diberi bebas, putusan bebas, free. diberikan bebas karena kenapa? Karena apanya yang dihapus. Karena masa hukumannya, Akibat hukum pidananya ya. akibat hukumannya. Hmm. Kalau, nah, karena saya tanya, kalau Tom Lembong kenapa diberikan abolisi? Kan dia udah divonis. Tapi kan belum di sampai tahap akhir begini ya, Pak. Belum pembacaan putusannya. Kan udah dibacain putusannya kemarin, putusan Tom Lembong. Maksudnya belum sidang akhirnya, Belum apa? belum, kan teman-teman mau ngajuin eh, apa banding. Oh, jadi bandingnya yang diabolisi seperti itu. Ya, Ya, betul. Jadi, eh, karena Tom Lembong mengajukan eh, banding, maka ya itu yang dihapus gitu. Banding abolisi terhadap bandingnya si Thomas Lembong seperti itu. Nah, eh, kalau Hasto kan dia memang sudah divonis ya kan, sudah divonis dan dia
Ya. diberikan amnesti karena supaya eh, semua akibat hukumnya itu dihapuskan gitu. Tapi ya intinya sama-sama adalah sama-sama untuk memberikan kebebasan kepada si terpidana, baik Hasto maupun Tom Lembong. Nah, kira-kira setuju nggak Mas Brian terkait dengan abolisinya Tom Lembong maupun amnestinya Hasto? Kira-kira setuju nggak? Kira-kira Amnestinya saya nggak setuju Pak, karena kan tak jelas-jelas apanya apanya nggak setuju? amnestinya Kenapa nggak setuju? kan tak jelas-jelas merugikan negara. Siapa yang merugikan negara? Hasto yang menerima suap ya, apa saya lupa. Hmm, betul. Dia apa? Menerima suap. Oke. Tapi kan dia eh, kriminalisasi katakanlah. Dia itu kan di dibidik ketika sudah berseberangan dengan Jokowi, katakanlah seperti itu. Gimana? Ya Pak, Masih tetap nggak setuju atau setuju? nggak setuju Pak. Walaupun satu partai satu ini kan dan namanya tindak pidana ya, merugikan negara. Oh, berarti tetap nggak setuju ya Hasto dibebaskan ya. Ya benar Pak, Kalau Tom Lembong abolisinya gimana? Setuju atau tidak? setuju Pak. Karena kan tidak menerima keuntungan, tidak merugikan Tidak negara. Habis itu menteri sebelumnya nggak diperiksa. diperiksa. Hmm. Terus, jadi setuju kalau Tom Lembong diberikan abolisi, meskipun Ya, dia itu dalam tindak pidana korupsi, katakanlah. ya, Oke, jadi saya juga setuju dengan pendapatnya Mas Bayan ya. Karena kenapa? Karena Sto itu memang dia itu bersalah ya, karena dia terbukti bukan dia itu korupsi ya, tapi dia membantu pelarian atau ya membantu dalam kasus Harun Masiku seperti itu. Yang mana sampai ya. sekarang itu Harun Masiku itu masih buron gitu kan. Pak, kenapa sampai Harun Masiku itu disembunyikan Pak? Maksudnya sampai nggak ketemu sampai sekarang tuh karena kenapa ya Pak ya? Maksudnya saya urgentnya tuh karena apa Pak? Karena kan korupsinya juga nggak terlalu banyak, tapi kok kayak ditutupin gitu. Ya sebenarnya itu kan dulu ya karena dulu kan Jokowi kan tahun 2000 itu kan kasusnya tahun 2019 kan. Kita harus tahu politiknya Ya, dulu tahun 2019. Tahun 2019 dan pada saat itu kan Harun Masiku itu PDIP dan PDIP itu ya, masih menjadi pendukung Jokowi paling setia ya kan, paling militan. ya, Nah, kasus Harun Masiku ini kalau dia itu diungkap, maka dia itu hmm, bisa membuka semua tabir tentang kebusukan politik di Indonesia gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau Harun Masiku kan hmm, ya dia itu PAW kan, pergantian antar waktu gitu. Jadi orang yang ya, ya, oh seharusnya ya, orang yang seharusnya kepilih misalkan meninggal. Hmm, nah, saya sama Mas Brian ya kan. Saya nomor satu, Mas Brian nomor dua. Kalau saya nggak kepilih, dan suara saya terbanyak, seharusnya kan pindah ke Mas Brian kan. Tapi ini enggak, tapi ya, diganti ke nomor tiga gitu loh. Di bawahnya Mas Brian, padahal Mas Brian yang berhak. Nah itu semuanya bisa dilakukan dengan suap. Nah salah satu contohnya, salah hmm, satu terdakwanya atau tersangkanya adalah Harun Masiku itu. tuh, Harun Masiku. Kalau misalkan itu apa, diungkap, maka banyak banget kasus-kasus yang seperti itu dan saya yakin masih banyak, nggak cuma PDIP aja. Ya bakal kena apesnya Hmm, gitu, kena kena getahnya sehingga itu ditutup-tutupi sampai bukan ya bisa jadi ditutupi ya sampai sekarang gitu karena eh,
Apalagi itu kan dilakukan oleh partai PDIP yang mana itu sedang berkuasa sampai tidak setidaknya paling tahun 2024 seperti itu. Mas Bayu, kita lanjut di room selanjutnya ya. Ya.